saya Siti Ardiana dengan nomor induk mahasiswa 186220131. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah uji asumsi klasik regresi data panel. Dan video kali ini pun merupakan salah satu syarat tugas mata kuliah metodologi. Nah, sebelumnya uji asumsi klasik regresi pada data panel itu adalah sebuah uji klasik persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau disingkat dengan OLS. Nah, dalam teknik estimasinya, dengan demikian perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik ini tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Nah, dalam regresi data panel model yang berbasis ordinary least square atau disingkat dengan OLS ini adalah sebuah model common effect model atau disingkat dengan CEM dan fixed effect model atau disingkat dengan FEM. Nah, dengan demikian perlu dilakukan sebuah uji asumsi klasik seperti itu. Apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk common effect model atau fixed effect model ini sebaliknya apabila persamaan regresinya itu lebih cocok menggunakan random effect model, maka tidak diperlukannya dilakukan uji asumsi klasik. Nah, karena random effect model atau disingkat dengan RAM ini menggunakan pendekatan yaitu yang bernama general least square atau disingkat dengan GLS. Nah, dalam GLS ini dalam teknik estimasinya seperti itu. Nah, uji asumsi klasik ini pun terdiri dari 4 pengujian, yaitu yang pertama uji linearitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji normalitas. Nah, walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel ini. Nah, hanya sebuah uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan. Nah, yang pertama ini kita akan menjelaskan tentang sebuah uji multikolinearitas, yang mana uji multikolinearitas ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Nah, hal ini untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang akan diteliti. Nah, berikut kita akan melakukan proses uji multikolinearitas dengan menggunakan FUs. Nah, langkah pertama untuk sebuah uji kolinearitas ini adalah yang pertama kita klik quick, kemudian pilih grup statistik, kemudian kita pilih correlation. Nah, dengan itu kita isi dengan variabel yang kita ingin masukkan, yaitu YSR, size, kemudian ROA, DAR, NPF, kemudian suku. Nah, klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini. Kemudian dari output tersebut kita dapat dilihat tidak terdapat variabel independen yang dimiliki nilai lebih dari 0,8. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya output tersebut tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi tersebut. Nah, yang langkah selanjutnya yaitu kita akan menguji sebuah uji heteroskedastisitas. Nah, langkah yang pertama itu klik quick file ini. Nah, setelah itu kita klik view.
pilih yang residual diagnosa yang ini, kemudian diagnosa cross section ini. Nah, di sini sudah muncul pesannya. Keputusan yang terjadi tidaklah heteroskedasitas. Nah, pada model regresi ini adalah dengan melihat sebuah nilai probabilitas Bruce Pagel LM dengan hipotesisnya yaitu sebagai H0-nya itu jika nilai probabilitas Bruce Pagelnya LM ini lebih besar alfanya dari 0,5. Nah, sedangkan yang H-nya ini jika nilai probabilitas Bruce Pagel LM-nya ini yaitu lebih kecil alfanya dari 0,05. Nah, jika dinilai Bruce Pagel LM ini lebih besar dari tingkat alfanya itu 0,05 atau disebut juga 5%, maka H0-nya itu diterima. Yang artinya tidak terjadi heteroskedasitisitas. Nah, apabila nilai Bruce Pagel LM-nya ini lebih kecil dari tingkatan alfanya yaitu sebesar 5%, maka H-nya ini dapat diterima, yang artinya dapat heteroskedasitisitas. Nah, dari output ini dapat kita lihat bahwasanya nilai Bruce Pagel LM sebesar 0, ini lebih besar dari 0,5. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel ini tidak terjadi heteroskedasitas seperti itu. Nah, itulah beberapa cara untuk mengetahui sebuah uji multikolinearitas dan uji heteroskedasitas. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.